Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai classical conditioning, teori belajar dari Ivan Pavlov yang beranggotakan. Yang pertama ada Fanzira Nur Islani Tanjung, yang kedua ada Tasya Rahma Nabilah, yang ketiga ada Tasyida Rahmani Abiari, yang keempat ada Isna Rizky Hidayati, yang kelima ada Amelia Rizky Ayu Anggreni, yang keenam ada Nurali Fasri Septianti, yang ketujuh ada Putri Sonia Fadlilah, yang kedelapan ada Nurul Husna Aulia, yang kesembilan ada Lisa Nindya Fitriana HS, dan saya sendiri Nadia Putri Anggreni. Baik, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama ada definisi, lalu yang kedua ada aplikasi teori, yang ketiga ada eksperimen, yang keempat ada prinsip-prinsip, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, yang keenam ada unity of sense. Baik, materi pertama yaitu mengenai definisi dari classical conditioning atau teori belajar dari Ivan Pavlov ini. Nah, classical conditioning sendiri itu merupakan metode pelatihan di mana suatu stimulus muncul untuk memicu stimulus lainnya dalam menciptakan respon baru. Nah, sebutan classical sendiri ini itu dalam penyebutan teori ini hanya sekedar menghargai Ivan Pavlov sebagai pelopor terdahulu di ranah conditioning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori belajar classical conditioning. Yang pertama ada extinction atau penghapusan. Contohnya itu seperti jika guru di awal pelajaran dia akan tersenyum, menyapa siswanya dengan ramah, itu akan memberikan stimulus kepada siswa itu dan akan bisa membangkitkan motivasi belajar atau minat belajar pada siswanya. Namun jika kebalikannya, guru datang dia tanpa menyapa, tiba-tiba memberikan soal, dan jika hal itu terjadi berkepanjangan dan dilakukan terus-menerus, itu akan menyebabkan hilangnya minat belajar siswanya. Lalu yang kedua ada generalisasi stimulus. Itu contohnya jika guru itu sebelum memulai pelajaran bersikap ramah atau memberikan candaan dengan siswanya, itu akan dikira siswanya itu guru tersebut bersikap baik, bisa diajak berdiskusi, dan nantinya akan bisa membangkitkan motivasi belajar siswa tersebut, dan siswa akan menyangka bahwa guru itu tidak pelit untuk ngasih nilai, atau guru itu akan bisa bersikap ramah untuk kedepannya, jadi akan diminati atau disukai oleh siswa-siswanya. Lalu yang ketiga ada pemilahan atau discrimination. Contohnya itu jika ada guru menyuruh siswanya untuk mengerjakan soal di depan papan tulis, dan kemudian setelah mengerjakan soal, guru itu akan tersenyum dan berkata bagus, maka siswa akan menganalogikan bahwa jawabannya itu benar. Namun jika sebaliknya, guru itu hanya terdiam tanpa memberikan perkataan bagus ataupun apapun itu. Namun jika guru tersebut cuman hanya diam dan tanpa memberikan perkataan bagus atau apapun itu, maka siswa akan menganalogikan bahwa jawaban itu belum tentu benar. Lalu yang keempat ada tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Contohnya itu ketika seorang guru sudah bisa memberikan motivasi siswanya dari pelajaran yang sulit seperti sains atau matematika. Nah, motivasi tersebut akan melekat pada diri siswanya. Nah, untuk itu maka yang dirasa sulit, maka siswa tersebut akan lebih terasa termotivasi lagi untuk belajar hal-hal yang lebih sulit lagi, karena di dalam dirinya sudah melekat bahwa dia itu ingin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tasyida Rahmani Abiari, dan nanti di slide selanjutnya ada Fanzira Islami Tanjung. Kami berdua akan membahas mengenai eksperimen classical conditioning yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov.
Sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalnya agak sedikit miring-miring karena saya belum bisa menemukan stand HP saya. Oke, kita masuk ke materi ya. Andaikan teman-teman tahu, telah bertahun-tahun lamanya Ivan Pavlov dan rekan-rekannya mempelajari mengenai proses pencernaan anjing. Mereka mempelajari waktu dan kecepatan pengeluaran dari air liur anjing tersebut. Nah, penelitian inilah yang akan membuktikan bahwa perilaku bisa dipengaruhi oleh proses belajar. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit nih bagaimana gambaran dari penelitian Bapak Ivan Pavlov. Nah, Bapak Ivan Pavlov menggunakan anjing pada penelitiannya. Penelitian itu kalau nggak salah diadakan pada 1927. Nah, kenapa Bapak Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai medianya? Karena anjing akan mengeluarkan air liur ketika melihat makanan ataupun mencium bau makanan. Nah, kondisi inilah yang digunakan Bapak Ivan Pavlov dalam membuktikan bahwa perilaku bisa didapatkan melalui proses belajar. Jadi, pada hari pertama penelitian, Bapak Ivan Pavlov membunyikan sebuah bel bersamaan dengan waktu makan si anjing. Nah, hari kedua Bapak Ivan Pavlov juga memberikan pengkondisian yang sama. Nah, hal tersebut selalu diulang-ulang oleh Bapak Pavlov. Hingga pada akhirnya si anjing pun mengeluarkan air liur ketika bel dibunyikan. Padahal waktu itu si anjing belum melihat ataupun mencium makanan. Nah, hal ini membuktikan bahwa pengkondisian atau proses belajar bisa mempengaruhi atau bisa menciptakan sebuah perilaku baru. Nah, penjelasannya adalah bahwa makanan yang diberikan oleh Bapak Ivan Pavlov dianggap sebagai perangsang tak bersyarat atau unconditional stimulus. Sedangkan bel yang diberikan oleh Bapak Ivan Pavlov akan dianggap sebagai perangsang bersyarat atau condition stimulus. Nah, baik perangsang bersyarat ataupun perangsang tak bersyarat, anjing akan tetap mengeluarkan respon yang sama, yaitu air liur atau yang dianggap sebagai conditional response. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh pengkondisian atau dipengaruhi oleh proses belajar. Nah, untuk mengetahui hasil atau kelanjutan dari penelitian Bapak Ivan Pavlov, teman-teman bisa lanjut ke slide selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Jadi selanjutnya ada eksperimen Pavlov. Jadi Pavlov itu melakukan sebuah eksperimen yang ia cobakan kepada seekor anjing. Nah, eksperimen ini dilakukan pada tahun 1927. Nah, Pavlov itu melakukan eksperimen dengan cara pertama-tama itu dia memberikan sebuah makanan kepada anjing. Nah, otomatis Pavlov itu melihat, oh anjingku itu mengeluarkan air liur. Terus selanjutnya Pavlov itu tidak memberikan makanan, tapi ia hanya memberikan atau membunyikan sebuah lonceng, dan dia lihat anjing itu apakah ia mengeluarkan air liur atau tidak. Nah, ternyata ketika Pavlov memberikan atau membunyikan sebuah lonceng saja, ternyata air liur itu tidak keluar. Anjing itu tidak mengeluarkan air liur. Terus selanjutnya Pavlov itu melakukan eksperimen kembali dengan cara Pavlov itu memberikan atau membunyikan sebuah bel terlebih dahulu, lalu diberikan sebuah makanan. Nah, ia lihat, oh anjingku itu mengeluarkan air liur, tapi ada makanan. Nah, dia itu melakukan eksperimen secara berulang kali dengan cara membunyikan bel terlebih dahulu dan ia berikan makanan kepada anjing itu. Terus akhirnya lama-kelamaan anjing itu menunjukkan respon yang tidak biasa atau responnya berubah. Ketika Pavlov hanya membunyikan sebuah lonceng saja, ia melihat anjing itu ternyata melakukan air liur tanpa ia beri makanan. Jadi tujuannya Pavlov itu melakukan eksperimen adalah untuk merubah respon anjing terhadap bel. Jadi ketika anjing hanya dibunyikan sebuah bel saja, otomatis air liur anjing itu akan keluar. Jadi dari eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov itu mempelajari 4 peristiwa dalam eksperimennya. Yang pertama ada stimulus tidak terkondisi. Jadi stimulus tidak terkondisi ini adalah stimulus bawaan atau stimulus asli pemicu respon. Nah, stimulus asli pemicu respon ini adalah makanan yang diberikan oleh anjing. Jadi anjing itu akan mengeluarkan air liur ketika Pavlov itu beri makanan. Nah, makanan ini adalah stimulus tidak terkondisi.
Nah, yang kedua ada stimulus terkondisi. Jadi stimulus terkondisi adalah peristiwa lingkungan yang bersifat netral atau yang harus dibuat-buat untuk membuktikan respon yang baru atau memunculkan respon yang baru. Nah, stimulus terkondisi ini adalah ya tadi bel yang dibunyikan untuk anjingnya. Jadi stimulus terkondisi ini harus digabungkan dengan stimulus tidak terkondisi untuk menciptakan suatu perubahan atau respon yang bersifat baru. Nah, tadi kan bel itu harus digabungkan dengan makanan untuk memunculkan respon anjing berupa anjing mengeluarkan air liur. Nah, yang ketiga ada respon tidak terkondisi. Jadi respon tidak terkondisi ini adalah refleks dengan sendirinya, yaitu air liur tadi. Ketika Pavlov membawakan makanan kepada anjing, otomatis anjing itu kan mengeluarkan air liur. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah respon kondisi. Jadi respon kondisi adalah refleks yang dipelajari dan muncul akibat penggabungan, yaitu penggabungan dari stimulus tidak terkondisi dan stimulus terkondisi. Nah, penggabungan apa tadi? Jadi ketika Pavlov menggabungkan yaitu bel dan makanan digabungkan menjadi satu, dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali, membuat anjing itu mengeluarkan air liur. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Jadi, prinsip-prinsip classical conditioning menurut Ivan Pavlov itu ada 5. Yang pertama, belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kurang dengan perangsang yang lebih lemah. Lalu yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme atau individu. Yang keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Lalu yang terakhir yang kelima, semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi. Adapun berikut ini adalah beberapa tips yang ditawarkan oleh Wolfgang pada tahun 1995 dalam menggunakan prinsip-prinsip classical conditioning di kelas. Jadi yang pertama yaitu memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Misalnya menekankan pada kerjasama dan kompetisi antar kelompok daripada individu. Kebanyakan siswa akan memiliki respon emosional secara negatif terhadap kompetisi secara individual dan terasa lebih menyenangkan apabila terjadi kompetisi antar kelompok. Lalu, kita juga dapat membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan dengan menciptakan ruang membaca atau reading corner yang nyaman dan serta menarik dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan. Misalnya, mendorong siswa yang pemalu untuk mengajarkan siswa lain cara memahami materi pembelajaran. Lalu, membuat tahap jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang, misalnya dengan memberikan tes harian, mingguan, agar siswa dapat menyimpan apa yang dipelajari dengan baik. Jika siswa takut berbicara di depan kelas, mintalah siswa untuk membacakan sebuah laporan di depan kelompok kecil sambil duduk di tempat. Kemudian berikutnya dengan berdiri. Setelah dia terbiasa, kemudian mintalah ia untuk membaca laporan di depan seluruh murid di kelas. Lalu ada yang ketiga, yaitu membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Misalnya, dengan meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi ujian masuk sebuah sekolah yang lebih tinggi tingkatannya atau perguruan tinggi, bahwa tes tersebut sama dengan tes-tes prestasi akademik lain yang pernah mereka lakukan. Menjelaskan bahwa lebih baik menghindari masa hadiah yang berlebihan dari orang yang tidak dikenal, atau menghindari tetapi aman dan dapat menerima penghargaan dari orang dewasa ketika orang tua ada. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tips-tips yang ditawarkan oleh Wolfgang 1995 dalam menggunakan prinsip-prinsip pembiasaan klasikal di kelas. Tips yang pertama yaitu
memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Misalnya, menekankan pada kerjasama dan kompetisi antar kelompok daripada individu. Banyak siswa yang akan memiliki respons emosional secara negatif terhadap kompetisi secara individual, yang mungkin akan digeneralisasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian, membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan dengan menciptakan ruang membaca atau reading corner yang nyaman dan enak, serta menarik, dan lain sebagainya. Tips yang kedua yaitu membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan. Misalnya, mendorong siswa yang pemalu untuk mengajarkan siswa lainnya cara memahami materi pelajaran. Membuat tahap jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya, dengan memberikan tes harian atau mingguan agar siswa dapat menyimpan apa yang dipelajari dengan baik. Jika siswa takut berbicara di depan kelas, maka mintalah siswa tersebut untuk membacakan sebuah laporan di depan kelompok kecil sambil duduk di tempat. Kemudian berikutnya dengan berdiri. Setelah dia terbiasa, kemudian mintalah ia untuk membaca laporan tersebut di depan seluruh murid di kelas. Terakhir, tips yang ketiga yaitu membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Misalnya, dengan meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi ujian masuk sekolah yang lebih tinggi tingkatannya atau perguruan tinggi, bahwa tes tersebut sama dengan tes-tes prestasi akademik lain yang pernah mereka lakukan. Menjelaskan bahwa lebih baik menghindari hadiah yang berlebihan dari orang yang tidak dikenal atau menghindar tetapi aman dan dapat menerima penghargaan dari orang dewasa ketika orang tua ada. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari teori classical conditioning. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu classical conditioning ini cocok untuk sebuah pembelajaran di mana pembelajaran tersebut memiliki tujuan untuk membentuk suatu perilaku atau keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu classical conditioning ini memudahkan para pengajar atau pendidik dalam melakukan pengendalian pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa atau pelajar tidak menyadari bahwa ia sedang berada dalam pengendalian stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dan kelebihan yang terakhir yaitu classical conditioning ini sangat tepat untuk melatih kepandaian seekor binatang. Hal ini dikarenakan selaras dengan ditemukannya teori classical conditioning ini oleh Ivan Pavlov. Kekurangan dari teori classical conditioning ini ada 3, yaitu yang pertama, teori classical conditioning ini menganggap bahwa belajar itu hanyalah terjadi secara otomatis. Jadi, keaktifan dan kehendak pribadi tidak dihiraukan. Yang kedua adalah teori ini juga terlalu menonjolkan peranan latihan atau kebiasaan. Padahal, individu tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar yang menyebabkan individu cenderung pasif karena akan tergantung pada stimulus yang diberikan. Selain itu, dalam teori classical conditioning ini, proses belajar manusia dianalogikan dengan perilaku hewan itu sulit diterima. Hal ini karena perbedaan karakter fisik dan psikis yang berbeda antara keduanya. Oleh sebab itu, teori ini hanya dapat diterima dalam hal-hal belajar tertentu saja. Misalnya, dalam hal belajar mengenai skill atau keterampilan tertentu dan mengenai pembiasan pada anak-anak kecil. Selanjutnya adalah Unity of Science, di mana teori dan
eksperimen dari Ivan Pavlov ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat 132 yang berbunyi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, yang artinya dan perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengajak keluarganya dalam bersabar dan sholat agar menjadi kebiasaan, agar menjadi semakin terlatih dan biasa. Ini berjalan dengan teori pengkondisian Ivan Pavlov, di mana dia mengutamakan dalam hal pembiasaan lewat latihan-latihan seperti eksperimen sebelumnya tentang anjing dan makanan dan lonceng. Jadi sholat dan sabar ini adalah hal kompleks bagi umat Islam, ya, maka tidak bisa menjadi hal yang biasa dalam 1 atau 2 kali masa percobaan, tapi memerlukan proses yang cukup panjang. Maka dari itu teori pengkondisian Ivan Pavlov ini sangat berkaitan dengan ayat tersebut. Terima kasih. Oke, di slide terakhir saya akan menjelaskan tentang ta'wid dan an-ta'wid. Nah, ta'wid sendiri itu dalam Islam disebut dengan pengkondisian. Lain lagi dengan an-ta'wid, yaitu apabila ada stimulus indrawi yang merangsangnya, itu disebut an-ta'wid. Nah, keadaan seseorang yang menanggapi adanya stimulus indrawi ini disebut dengan respon. Nah, nanti respon ini diikuti dengan stimulus netral seperti itu ya. Nah, teori ini sendiri yaitu sudah ada dalam Al-Quran, di mana pentahapan pengkondisian umat Islam agar menjadi umat Islam yang memiliki kepribadian yang mulia dan juga menjadi kepribadian yang Islami. Nah, Islam sendiri mengkondisikan umatnya gitu ketika mereka masih menyembah berhala, hingga akhirnya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah sudah tercatat dan juga kepribadian yang mulia. Nah, di sini Islam juga menciptakan kehidupan yang tidak berorientasi pada materialisme dan juga hedonisme, melainkan pada kehidupan. Nah, Islam sendiri memberikan tawaf atau balasan kepada umat Islam, yaitu berupa pahala dan juga berupa surga bagi siapapun umat Islam yang mematuhi mematuhi perintah-perintah Allah. Dan juga Islam akan khususnya sendiri, yaitu Allah akan memberikan azab kepada umat Islam yang melanggar perintah-perintahnya, baik itu pelanggaran yang jelas ataupun pelanggaran yang sifatnya abstrak seperti itu. Baik teman-teman, materi sudah disampaikan semua. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita mengenai classical conditioning, teori belajar Ivan Pavlov atau pengkondisian klasik, yaitu merupakan proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Teori ini disebut klasikal karena yang mengawali nama teori ini untuk menghargai karya Ivan Pavlov yang paling pertama di bidang conditioning atau upaya pembiasaan, serta untuk membedakan dari teori conditioning lainnya. Dalam bidang pendidikan, teori pengkondisian klasik digunakan untuk mengembangkan sikap yang menguntungkan terhadap peserta didik untuk termotivasi belajar dan membantu guru untuk melatih kebiasaan positif peserta didik. Penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif dan perubahannya menjadi perilaku yang adaptif. Jadi perilaku maladaptif diubah menjadi perilaku adaptif. Misalnya, rasa takut terhadap pelajaran matematika diubah menjadi rasa senang dengan pelajaran matematika.
Baik, materi sudah disampaikan semua. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pengucapan di dalam video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.